Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung aja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Kali ini gua akan melanjutkan serial yang berjudul Seiken Gakuen no Maken Sukai volume 4 part berapa anjir? 3 kayaknya. Ya, 4 ya? Oke, menuju pembahasannya aja ya. Let's go. Itu mengingatkanku mereka masih belum menemukan gadis peri itu. Kan Riselia berkomentar, dia, Regina, dan Leonis sedang dalam perjalanan ke perpustakaan saat istirahat makan siang. Oh ya, Nona Vine sedang mencarinya, kata Regina. Dia tidak melalui pendaftaran warga negaranya. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Riselia dan Regina sedang mendiskusikan gadis yang mereka temukan di Deir Azur Garden. Tanpa sepengetahuan mereka, elf itu sebenarnya adalah pahlawan tempat suci Arya Kirlesio. Begitu peloton ke-18 kembali ke taman serangan ke-7, Arlie menghilang. Dia melakukannya sebelum mendaftar sebagai warga negara yang membuatnya lebih sulit untuk dilacak. Leonis cukup cemas tentang keberadaannya. Meskipun untuk alasan sendiri, pahlawan elf ini adalah anak didik Sardark Light Ignis Sabane, ahli pedang 6 pahlawan dan orang yang sama yang melatih Leonis. Dengan kata lain, dia adalah saudara magangnya. Dia juga menggunakan pedang pemukul iblis Trozak, salah satu dari Arts 7, koleksi senjata pembunuh pangeran kegelapan. Arlie telah melakukan beberapa upaya untuk pada kehidupan Raja Mayat hidup di masa lalu. Padahal aku sendiri tidak pernah menghadapinya. Apa yang dilakukan pahlawan seperti dia di era ini? Kehadirannya di sini mungkin adalah perbuatan pohon Penatua Santuari. Merasakan Dewi Pemberontakan mungkin bereinkarnasi 1 milenium kemudian. Itu telah mengirim seseorang pembunuh untuk menghancurkannya. Ya, dia bukan ancaman besar. Aku bisa meninggalkannya sendirian untuk saat ini, pikir Leonis. Kemungkinan Arlie memiliki beberapa koneksi langsung ke Nevekesh-Reizar rendah. Sepertinya dia masih belum menyadari bahwa Leonis adalah seorang pangeran kegelapan. Jadi dia bisa mengabaikan untuk sementara waktu. Mungkin dia bahkan terbukti berguna di beberapa titik. Saat Leonis memikirkan hal-hal seperti itu, dia, Riselia, dan Regina tiba di perpustakaan. Baiklah, ayo berpencar dan mencari beberapa bahan, kata Riselia, seolah menguatkan dirinya sendiri. Mereka datang ke sini untuk mengumpulkan bahan referensi untuk kafe berhantu mereka. Ide Riselia adalah menggunakan penampilan tua asrama RSVLGR untuk keuntungan mereka, menciptakan suasana seram tapi menyenangkan bagi para pengunjung. Kembali ke masa Leonis, Andit merajalela, dan ide yang agak menyimpang untuk menikmati horor tidak ada. Sejak itu, tampaknya umat manusia telah menjadi normal dengan menggabungkan rasa takut sebagai bentuk hiburan. Aku bersumpah, ini benar-benar membingungkan. Sambil senyum tegang, Leonis mendongak. Roh-roh berupa burung hantu yang bersinar berterbangan di antara rak-rak kayu, rak-rak buku, berfungsi sebagai pustakawan. Aku
bisa meminjamkan buku-bukunya dari perpustakaan pribadiku, tapi buku-buku tebal yang disimpan Leonis semuanya adalah buku sihir magis, dan membacanya bisa merampas salah satu kewarasan mereka. Ini dia, Regina menggerutu membawa setumpuk buku yang tebal. Karena beberapa keadaan pribadi, Regina mampu mengendalikan roh, jadi dia bisa membuat burung hantu terbang, membuatnya menemukan apa yang mereka butuhkan. Pasti ada banyak dari mereka. Volume yang dikumpulkan Regina menggambarkan monster dari beberapa mitos kuno, kerangka dan orang mati berjalan hantu vampir. Ada juga ilustrasi berdasarkan bahan yang mereka yang ditemukan di reruntuhan tua. Leonis dengan tajam mencatat beberapa deskripsi yang salah dalam teks. Misalnya dikatakan Dead Series melahap kekuatan hidup orang, tapi itu sebenarnya adalah kesukaan dari Soul Eater. Tentu saja kedua makhluk itu mirip dalam penampilan, jadi dia tidak bisa menyalahkan manusia di zaman selanjutnya karena membingungkan mereka. Namun ada beberapa antri yang bahkan Leonis sendiri, meskipun murah hati, tidak bisa mentolerirnya. Yang terpenting di antara mereka adalah bagian dari Elder Liches yang diklaim bahwa mereka memerintahkan semua jenis andit. Bodoh, akulah satu-satunya raja mayat hidup. Apakah ada yang salah, Leo? Leonis mengintip Regina mengintip ke wajahnya, memperlihatkan seringainya. Tidak ada, aku hanya ingin tahu. Leonis batuk kering. Lihat Michelia, bisik Regina sambil membalik-balik buku. Vampir benar-benar menakutkan. Dikatakan mereka menyedot darah orang untuk mengubahnya menjadi antek-antek mereka. Ya, seram sekali, jawab Michelia dengan terbata-bata anjing. Sambil membuang muka, tetap saja ini tidak terlalu membantu. Regina mengakui dengan cemberut. Ya, kalau saja kita punya sesuatu yang lebih nyata. Michelia setuju. Bagaimana dengan beberapa rekaman pelayan rambut pirang itu melamar? Rekaman Michelia Beo. Ya, saya memeriksa banyak dari mereka. Regina menjawab, meletakkan beberapa video di atas meja dengan sedikit tada. Melihat paket mereka, Michelia menggerutkan kening. Bukankah film-film ini agak menakutkan? Ya, saya mencari yang menakutkan. Bukankah kamu menonton mereka bersamaku, Regina? Maaf, aku tidak bisa. Saya memiliki latihan menembak tajam setelah ini, kata Regina sambil mengangkat batu. Michelia mengalihkan pandangannya ke Leonis, nonton film bersamaku, aku tidak keberatan. Tapi tidak bisa, Nona Michelia. Regina menimpali. Dikatakan ini tidak cocok untuk anak-anak berusia 12 tahun ke bawah. Michelia tampak malu. Kurasa begitu, kata Leonis. Tak mau dia merasa bahwa andit yang takut pada andit lain adalah sebuah masalah. Dia simpati dengan Michelia, tetapi jika dia akan menjalankan pasukan pangeran kegelapan, dia harus menangani kerangka dan zombie dengan lebih matang. Leon, kamu menggerta, Leon. Michelia merengek, air matanya berlinang. Tiba-tiba terminal komunikasi kecil Leonis berdering dari saku dadanya. Oh, maafkan aku, katanya menatap perangkat itu. Panggilan itu dari paket serigala setan. Dia melarang mereka menghubunginya kecuali itu peringatan. Itu mengerikan. Apakah ini berarti sesuatu telah terjadi? Maaf, aku ingat ada urusan penting, kata Leonis sambil meletakkan terminalnya. Hei Leo, Michelia buru-buru memanggilnya, terlihat seperti akan menangis. Setelah keluar dari perpustakaan, Leonis dengan cepat terjun ke dalam bayangan di dekatnya, melewati koridor bayangan. Leonis dengan cepat memasuki istana pangeran kegelapan. Memanfaatkan koridor bayangan adalah kekuatannya biasanya unik untuk penghuni alam bayangan seperti Black Cast dan Seri. Namun Leonis telah mencapai puncak kekuatan magis dan dapat
menggunakannya juga meskipun dengan cara yang lebih terbatas. Bonsai perlindungan demi manusia, khusus taman serangan ketujuh, menampilkan lingkungan alam buatan yang sangat besar. Pohon-pohonnya menyaring air laut dan berkontribusi pada produksi pangan kota. Ini adalah rumah para pengungsi demi human, seperti para basement dan di lapisan bawah tanah ketujuh dari bonsai perlindungan demi human khusus yang dihubungkan oleh akar pohon yang tidak terhitung jumlahnya adalah ruang berkubah besar. Biasanya itu adalah gudang yang dimaksudkan untuk persediaan darurat, tetapi Leonis telah memintanya mengubahnya menjadi basis untuk pasukan Pangeran Kegelapan. Agak suram saat ini, aku akui, tapi suatu hari aku akan merenovasinya menjadi kastil yang layak menjadi rumah bagi para raja mayat hidup. Leonis duduk di singgasana kerangka yang telah dia siapkan. Dia sebelumnya mencoba mengisi kamarnya di asmara perempuan dengan seni tulang, tetapi Riselia telah memarahinya karena itu. Di sini dia bisa mendekorasi dengan bebas. Medley of Illusion, panggil Leonis, dan wujudnya diselimuti kabut gelap. Ketika itu dibersihkan, seorang raja yang mengenakan topeng tengkorak dan ditutupi jubah gelap berdiri di tempatnya. Dalam bentuk ini, Leonis menggunakan identitas Zolfadis. Itu adalah nama pangeran kegelapan kuno yang merintahkan dunia sebelum Dewi memberontakkan dan 8 pangeran kegelapan naik ke tampuk kekuasaan. Leonis sendiri pernah mengalahkan Zolfadis saat masih menjadi hero. Leonis menganggap namanya adalah caranya menunjukkan rasa hormat kepada pangeran kegelapan tua ini. Aku adalah pangeran kegelapan Zolfadis, kata Leonis menunjukkan perubahan nama. Suara, kamu boleh masuk. Suaranya bergema berat melalui ruang yang luas. Akar pohon yang menyegel tempat itu terpelintir dan terlepas, membuka seperti gerbang. Di sisi lain ada dua sosok berlutut. Komandan divisi tentara basement Zarik Masjid, kata manusia serigala besar. Komandan divisi untuk pasukan Perilena Dark Elf, kata seorang gadis Dark Elf. Ini adalah dua perwira tinggi dalam paket segala setan yang baru dibentuk Leonis. Untuk apa kamu memanggilku? Tuntut Zolfadis. Gravitasi suaranya memaksa udara bergetar. Oh, permintaan maaf kami yang mulia, ujar gadis Dark Elf itu terlihat berkeringat. Tapi kami mengalami situasi yang berada di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Seekor monster muncul di labirin bawah tanah kastilmu. Apa? Leonis telah menciptakan labirin bawah tanah menggunakan mantra Great Labyrinth untuk memberikan Demon Wolfpack tempat persembunyian yang layak. Ini membentuk kompleks terowongan besar di suatu tempat di dunia, serta gerbang teleportasi yang unik yang terhubung dengannya. Bahkan monster telah muncul bukanlah hal yang luar biasa. Labirin secara alami matang dan meningkatkan diri untuk menjerat dan melahap jiwa petualang yang menantang mereka dengan lebih baik. Leonis telah mengharapkan monster untuk bergabung dan bermaksud agar mereka melatih bakat serigala setan, namun labirin bawah tanahnya telah tumbuh perlahan. Seharusnya tidak menghasilkan makhluk apapun yang lebih dari yang bisa ditangani oleh antek-anteknya. Monster macam apa ini? Tanya pangeran kegelapan pada gadis yang menggigil itu. Seekor kadal raksasa, dia menjawab. Apa? Leonis mendapati dirinya bangkit dari singgasananya. Tidak mungkin, maksudmu naga? Apakah Anda yakin Anda melihatnya dengan benar? Kami tidak bisa memastikannya, kata basement besar itu. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa itu sangat besar, dan gagasan bahwa labirin telah menghasilkan naga setelah hanya beberapa minggu tak terpikirkan. Paling-paling itu seharusnya tidak mampu apa-apa selain kerangka. Ada satu kemungkinan lain, namun apakah itu terhubung ke sarang naga? Labirin telah terbentuk di lokasi acak betapapun untuk tidak memungkinkannya. Ada kemungkinan bahwa labirin sarang naga bawah tanah masih ada di suatu tempat, dan labirin mendobraknya.
tapi saya pikir makhluk seusia saya telah punah. Apakah monster itu mengamuk? Tanya Zolfadis. Tidak, sepertinya dia tertidur, jawab manusia serigala. Saya melihat, tuntun aku ke sana. Pangeran kegelapan Zolfadis bangkit dari singgasananya. Melewati gerbang yang terletak di dalam lorong bawah tanah. Leonis berteleportasi ke labirin. Monster tidak muncul di level pertama, tapi itu sebagian besar adalah ruang penyimpanan makanan dan perlengkapan Demon Wolf Pack. Leonis memiliki berangkas harta karunnya sendiri di Realm of Shadow, tetapi penjaganya Seri telah memperingatkannya baru-baru ini bahwa itu penuh sesak. Jadi di strata apa naga itu muncul? Tanya Pangeran Kegelapan. Itu berada di area yang belum dijelajahi di lantai 5, jawab gadis Dark Elf itu. Yang kelima, katamu lalu bagaimana dengan ini? Dengan ini, Leonis diam sebagai Zolfadis menunjukkan ke lantai. Gram Garut Burn. Dengan hati-hati mengatur kekuatan mantra, dia menembakkan mantra bumi tingkat 8. Labirin itu bergetar dan sebuah lubang besar menganga terbuka di bawah. Yang mulia, gadis Dark Elf yang terjatuh ke belakang karena gemetar menatapnya dengan kaget. Aku membuat jalan ke lantai 5, kata Leonis kepada dua pelayannya. Menurut secara normal akan terlalu merepotkan. Labirin yang sepenuhnya matang akan menolak sihirnya, tapi yang ini masih segar. Setelah beberapa hari, struktur itu secara alami akan menambah lubang ini dengan mana. Ayo pergi, perintah Pangeran Kegelapan. Ya, kata Lena dan Zarik merompak. Leonis melanturkan mantra memberi medan gravitasi yang menyelimuti mereka bertiga. Mereka melayang dengan lembut dan kemudian turun ke dalam lubang. Yang mulia, kami melayang. Hati Leonis menari-nari kegirangan dan dia tetap tidak memerdulikan teriakan terkejut pada perwiranya. Seekor naga fair macam apa ini? Petir. Dari semua monster, Leonis lebih menyukai naga. Mereka memerintahkan berdaulat atas semua monster sebagai tiran dari langit. Mereka bangga, sangat kuat dan paling cerdas. Naga tengkorak ya, dia perintahkan pernah menjadi raja naga yang sangat kuat yang telah menindas tidak terhitung jenisnya dalam hidup. Saya pikir mereka punah, tetapi mungkin beberapa bertahan di bawah tanah. Semua geraman yang kuat dan gemuruh bergema dari dasar lubang. Oke guys, ini dulu untuk video pembahasan kali ini dan sampai jumpa di next video ya guys ya. Bye bye.